Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Brandaru dengan NIM 2001661 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan alat bantu dan alat ukur. Alat ukur yang pertama yaitu vernier caliper atau jangka sorong. Di jangka sorong ini terdapat banyak fungsi untuk mengukur, yaitu dari mengukur ketebalan benda, mengukur tinggi benda, mengukur lebar benda, mengukur panjang benda, mengukur diameter luar benda, hingga mengukur diameter dalam benda, hingga bisa juga mengukur kedalaman sebuah lubang. Cara untuk menggunakan vernier caliper atau jangka sorong ialah geser rahang sejauh ukuran benda. Rahang yang tidak fix digeser sejauh ukuran benda. Setelah itu geser lagi ke arah benda dan pastikan tidak ada jarak atau kedua rahang menyentuh dan menjepit benda. Lalu kunci atau rapatkan screw lock. Setelah posisi rahang sudah menyentuh benda, langkah selanjutnya adalah mengunci screw lock. Tujuannya adalah agar hasil ukuran yang dilakukan ini tidak berubah jika ada getaran, tersenggol, dan dapat kita catat dengan nilai yang sesuai. Lalu langkah selanjutnya yaitu membaca nilai jangka sorong atau vernier caliper. Lalu alat ukur selanjutnya yaitu mikrometer luar atau outside. Mikrometer luar ini sudah banyak kita jumpai atau kita lihat, dan cara bagaimana menggunakan mikrometer luar ini yaitu mikrometer luar ini bisa untuk mengukur diameter luar sebuah benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada vernier caliper atau jangka sorong. Cara penggunaan dari mikrometer luar atau outside yaitu yang pertama adalah buka spindle dengan memutar timbal. Lalu posisikan benda kerja di antara landasan dan muka spindle. Lalu perkecil celah antara muka spindle dengan benda kerja dan landasan dengan benda kerja. Caranya dengan memutar timbal ke arah yang berlawanan. Lalu jepit benda kerja dengan memutar ratchet secara perlahan. Bunyi pada ratchet menandakan bahwa benda kerja sudah terjepit landasan dan spindle. Lalu selanjutnya baca hasil pengukuran pada skala. Lalu ada juga alat bantu. Di sini saya akan menjelaskan dua alat bantu, yaitu yang pertama adalah sney. Cara penggunaan sney, caranya adalah pasang die dengan informasi ukuran pada die menghadap ke atas dan skrup bagian atas pas ke dalam alur. Kencangkan skrup pada dudukan agar die tetap pada tempatnya. Pastikan semua skrup pas dengan lakukan pada die. Lumasi ujung batang atau benda kerja yang akan dibuat ulir. Jepit benda kerja pada ragum. Tempatkan die di atas batang dan putar untuk membuat potongan pertama. Setelah cengkeraman pada benda kerja dibuat, setengah putaran, selanjutnya putaran kembali berlawanan arah jarum jam, seperempat putaran. Hal ini akan memastikan bahwa die tidak tersumbat oleh total. Terus putar sampai kedalaman ulir tercapai. Periksa penguliran menggunakan mal ulir. Lalu jika memang
ingin lebih sesuai, lebih akurat, coba gunakan mur untuk melihat bagaimana hasil dari snake tersebut. Lalu alat bantu yang selanjutnya yaitu adalah tab. Cara penggunaan tab. Buatlah lubang dengan bor pada benda kerja dengan diameter 8,5 mm. Lalu ambil mata tab M10 x 1,5 dan pasangkan pada handle-nya. Lalu mulailah pengetapan dengan urutan yang benar, yaitu mulai dari tahap nomor 1, tahap nomor 2, lalu tahap nomor 3. Sebelum mengetap, berikan sedikit pelumas pada tab, kemudian pastikan bahwa tab benar-benar tegak lurus terhadap benda kerja. Putar tab secara perlahan searah jarum jam. Pemutaran tab hendaknya dilakukan kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam. Kemudian diputar mundur kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan tujuan untuk memotong tatal. Selanjutnya kembalikan pada posisi awal dan putar lagi kurang lebih 270 derajat maju searah jarum jam dan mundur lagi kurang lebih 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Demikian seterusnya sampai selesai hingga ulir terbentuk. Lakukan pengecekan ulang ulir agar ulir yang dibuat sesuai baut yang akan digunakan.